Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 11 yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini kita akan membahas tentang syaja'ah. Apa sih syaja'ah itu? Mari kita simak materinya berikut ini. Seperti yang kita ketahui, ini ada gambar mengenai perang di zaman Rasulullah SAW. Orang Muslim dengan orang kafir. Biasanya antara kaum Quraisy dengan kaum Muslimin. Mereka berani demi membela yang benar, membela agama Islam. Sehingga memang banyak yang berguguran para sahabat, tapi dengan keberanian mereka, insya Allah mereka syahid. Kita doakan mudah-mudahan orang-orang yang berperang di jalan Allah itu semoga mati syahid. Amin. Ditinjau dari makna bahasa, syaja'ah itu memiliki arti nyata atau jelas, kekuatan, keberanian, tekun, kegagahannya, kekuatan hati menghadapi keputusan atau keputusasaan, tenang, sabar, menguasai diri. Adapun makna istilah dari syaja'ah adalah kemampuan menundukkan jiwa agar tetap tegar, teguh, dan tetap maju saat berhadapan dengan problematika hidup, musuh, ataupun musibah. Berdasarkan pengertian tersebut, syaja'ah mencakup kekuatan akal sehat untuk mengendalikan nafsu agar tidak berbuat sekehendak kita atau sekehendaknya tanpa dikontrol hawa nafsu kita. Makna yang lainnya adalah berani karena benar dan berani membela kebenaran. Bukan makna syaja'ah jika berani benar atau salah, berani memperturutkan hawa nafsu, akan tetapi berani yang didasari kebenaran dan berani karena membela kebenaran serta berbuat menurut pertimbangan akal sehatnya. Itulah makna syaja'ah yang sesungguhnya. Syaja'ah ini dapat diwujudkan dalam berbagai hal. Pertama, memiliki daya tahan yang besar. Seseorang jika memiliki daya tahan yang besar atau tahan banting, insya Allah orang itu. Namun jika berarti cundang atau yang kedua, berterus terang dalam menyampaikan kebenaran. Maksudnya, kita sampaikanlah kebenaran walaupun terasa pahit. Itu adalah arti dari sebuah kutipan hadis yang menyatakan bahwa sampaikanlah kebenaran dengan cara yang lemah lembut walaupun reaksi dari orang yang kita beri yang maksudnya adalah orang yang mendengarkan kebenaran itu menolaknya. Gitu. Ini sering terjadi pada zaman-zaman Nabi, zaman-zaman sahabat. Gitu. Bisa Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh. Nabi Nuh itu waktu itu mengajak kaumnya untuk bertobat, apalagi anak dan ibunya, anak dan istrinya, ya, mengajak untuk bertobat supaya berada tetap di jalan Allah, tapi anak dan istrinya pun juga menolak. Kanan kalau nggak salah ya. Mengapa? Kamu nggak percaya dengan adanya Allah. Sehingga pada saat itu turunlah hujan, banjir, akhirnya yang tidak beriman itu hapus semua selama 40 hari, 40 malam. Ya, ludes. Yang ketiga, memegang rahasia. Berani memegang rahasia. Berani, harus berani. Maksudnya memegang rahasia dalam hal kebenaran. Rasulullah SAW juga tidak ingin memberitakan mungkin tentang apa ya. Ada beberapa
pembicaraan ataupun ada beberapa hal yang harus dirahasiakan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Sehingga tidak boleh siapa tahu sahabatnya itu. Takut disalahgunakan oleh para sahabat itu. Yang seterusnya adalah mengakui kesalahan. Jika kita memiliki salah, alangkah lebih baiknya kita harus segera meminta maaf. Itu adalah berani mengakui kesalahan. Jujur mengakui kesalahan. Yang selanjutnya, bersikap objektif terhadap diri sendiri. Maaf, di sini tipe ya. Diri sendiri. Jangan kita menilaikan subjektif. Jangan subjektif terhadap diri sendiri. Tidak boleh. Tidak boleh kita menilai diri kita sendiri itu secara subjektif. Misalnya orang ini punya kemampuan seperti begini, tapi gue nggak bisa. Udah rendah diri gitu. Padahal belum tahu dan belum dicoba apakah. Maka cobalah dulu. Coba positive thinking. Aku yakin bisa seperti dia. Itu adalah bersikap objektif. Yang terakhir adalah menguasai diri saat marah atau kontrol emosi. Ketika kita sedang memang ada perpuncakan atau konflik, itu biasanya kita sering marah. Ya, misalnya ada perdebatan atau pergesekan antara si A dan si B. Ini marah, cekcokan, wah, gitu. Marah, saling marah-memarahi. Emosi dua-duanya. Padahal sikap emosi itu bukannya menyelesaikan masalah, justru menimbulkan dampak yang lebih dari itu, atau disebut menambah masalah lagi. Tuh, jadi sebagai orang yang syaja'ah atau orang yang berani, itu harus benar-benar selalu sabar karena Allah Ta'ala. Bukan artinya sabar itu lemah, tapi sabar itu kuat. Ya. Orang yang sabar itu adalah orang yang kuat. Bukan orang yang gini, ya. Macam-macam syaja'ah. Yang pertama adalah syaja'ah harbiyah, yaitu keberanian yang terkait dengan peperangan. Misalnya keberanian dalam medan tempur di waktu perang, seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Yang kedua, syaja'ah nafsiyah, yaitu keberanian yang terkait dengan jiwa. Misalnya saat menghadapi bahaya atau penderitaan dan menegakkan kebenaran. Misalnya kita sedang sakit aja. Kita berani apa? Sakit ya, sakit hati. Nggak tahu lah. Next aja, kita next slide aja. Keadaan yang dapat memunculkan sifat saja. Yang pertama, berani membenarkan yang benar dan berani pula mengingatkan yang salah. Yang kedua, berani membela hak milik, akal jiwa, serta kehormatan diri dan keluarga. Yang ketiga, berani membela kesucian agama dan kehormatan bangsa. Penerapan syaja'ah dalam berbagai bentuk. Yang pertama, memiliki daya tahan yang besar untuk menghadapi kesulitan, penderitaan, dan mungkin saja bahaya dan penyiksaan. Karena ia berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika kita harus ditipu musibah, penderitaan atau bahaya, kita yang pertama adalah sabar. Kedua, tawakal. Dan sebenarnya kalau kita memiliki sifat sabar itu adalah memiliki daya bantingnya besar, diombang-ambing masalah, dia pasti akan kuat, strong. Yang kedua, berterus terang dan konsistensi di jalan kebenaran dan berani berkata benar di hadapan penguasa yang sulit. Yang ketiga, mampu menyimpan rahasia, bekerja dengan baik, cermat dan penuh perhitungan. Kemampuan merencanakan dan mengatur strategi, termasuk di dalamnya mampu menyimpan rahasia yang merupakan bentuk dari keberanian yang bertanggung jawab. Keterkaitan syaja'ah dengan kejujuran. Yang pertama, konsistensi menyuarakan kebenaran meskipun di hadapan penguasa zalim. Itu hanya dia berani melakukan keluh kesahnya sampai demo, sampai apa macam. Dia rela dipenjara karena membela kebenaran. Sebaliknya, para pengecut hanya menyampaikan yang diinginkan oleh penguasa. Yang kedua, setiap manusia pasti pernah bersalah.
Artinya, dibutuhkan manusia pemberani yang lantang mengakui kesalahannya. Berani mengakui kesalahan merupakan indikator sikap syaja'ah dan jujur. Jika tidak berani mengakui kesalahan, pengecut atau penipu atau pendusta atau pembohong. Yang terakhir, selalu senang dan berbuat baik. Karena pada dasarnya setiap manusia akan senang jika diperlakukan secara jujur, sebaiknya sangat marah dan benci jika dibohongi atau dicurangi. Kalian bisa perhatikan isi kandungannya dari Quran Surat Al-Mutaffifin atau surat ke-83 ayat 1-3. Faktor-faktor seseorang yang memiliki sifat saja. Jadi di berbuat itu kita harus takut karena dilihat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukannya takut hanya karena manusia atau apapun, itu bukan syaja'ah. Yang kedua, saat kehidupan akhirat lebih dicintai dibanding dunia. Kalau sudah dunia dicintai, sungguh terlalu. Yang ketiga, adanya perasaan tidak takut mati. Kenapa? Karena dia siap dan selalu berbuat baik semenjak di dunia ini. Seterusnya, tidak pernah ragu dengan kebenaran. Terus, tidak menomorsatukan kekuatan materi. Harus ada uang. Tidak. No. Yang penting apa? Berani membela kebenaran. Yang terakhir, terbiasa bertawakal dan yakin adanya pertolongan Allah. Harus yakin. Kita harus berserah diri kepada Allah atas apa yang sudah terjadi. Mudah-mudahan Allah bisa menolongimu pada saat kejadian dan selalu menolongimu pada saat kita sedang berkegiatan seperti begini. Amin. Sekarang kita ke dalil nakli tentang sejarah. 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Illakum ghaniyan aw faqiran fawallahi aula bihima. Fala tatabi'ul hawa an ta'dilu. Fa in talwa aw turidu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Artinya, wahai orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Quran Surat An-Nisa ayat 135. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman agar memiliki keberanian yang ditandai dengan pertama, menjadi penegak keadilan yang sempurna. Bukan hanya sekedar adil, tapi keadilan yang paripurna. Rasulullah SAW pun memberikan teladan tentang penegakan keadilan. Ingat kasus yang menimpa wanita terhormat dari Bani Mahzum yang terbukti mencuri. Nabi SAW memutuskan untuk memotong tangannya. Namun, banyak pihak tidak mau melaksanakannya. Sampai-sampai mereka meminta kepada Usama bin Zaid, salah satu sahabat Nabi yang paling disayangi Allah, Nabi Muhammad SAW, untuk tidak memotongi tangannya tersebut. Sehingga keluarlah sabda Rasulullah SAW yang terkenal, yakni, seandainya Fatimah binti Muhammad atau putri kesayanganku mencuri, niscaya aku potong tangannya. Jadi maksud dari hadis ini adalah saking harus kita berbuat adil yang paripurna ya. Bukan hanya sekedar adil, tapi harus paripurna. Anak Nabi aja kalau misalnya ketahuan mencuri, bakal dipotong, apalagi orang lain. Masya Allah. Yang kedua, setiap muslim harus menjadikan keadilan sebagai kepribadian yang melekat di dalam dirinya. Sehingga tidak ada pihak lain yang mempertanyakan keputusan yang sudah diputuskan. Ketiga, jika menjadi saksi, harus dipenuhi dengan kejujuran. Hanya semata-mata ingin mengadakan keadilan,
ingin menggapai ridho Allah SWT semata, bukan untuk tujuan duniawi, alias yang keempat, mendahulukan keadilan, baru kesaksian. Karena betapa banyaknya orang yang pandai menyuarakan keadilan, tetapi dirinya sendiri melupakan, alias tidak introspeksi. Bagaimana mau menekan keadilan dan kejujuran kepada pihak lain, sementara dirinya sendiri kadang-kadang lupa. Itulah sebabnya, jangan memperturutkan nafsu yang mengakibatkan kita itu tidak bisa berbuat adil. Yang terakhir, keadilan tidak mengenai yang kaya, yang miskin, ataupun yang punya materi, ataupun yang tidak punya materi, ya, anak pejabat, atau orang keturunan orang terhormat, atau orang biasa, semuanya diperlakukan sama dalam bingkai keadilan. Dan semua itu membutuhkan kejujuran yang konsisten. Meski pejabat, anak guru, atau siapapun, tetaplah kita harus adil memperlakukannya. Karena bagi Allah SWT, manusia itu sama. Gak ada yang berbeda-beda. Hanya itu perbedaan duniawi. Tapi untuk perbedaan untuk akhirat, bukan itu. Apa coba? Perbedaan manusia untuk akhirat. Iman dan takwa. Landasan syaja'ah untuk kejujuran. Landasan kejujuran adalah keberanian mengungkapkan kebenaran. Orang jujur ditandai dengan benar perkataannya, yakin akan apa yang diperbuatnya, serta memiliki tekad yang utuh untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sosok seperti itu bukan dimiliki manusia biasa, tapi manusia sejati yang sudah makan garam kehidupan. Sosok yang teguh prinsipnya dan tidak tergoyahkan hanya demi kepentingan sesaat dan keuntungan duniawi. Umat Islam sejatinya sudah memiliki Muhammad SAW, tinggal kita mau meneladani atau tidak. Di samping itu, kejujuran menjadi landasan iman, sedangkan dusta menjadi bagian dari kemunakan atau kemurkaan. Abu Ubaidah meriwayatkan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah perisai selama yang bersangkutan tidak merusaknya. Lalu ada yang bertanya, dengan apa ya harus dirusak? Rasulullah SAW menjawab dengan berbohong dan mengunci. Hikmah saja. Yang pertama, cepat. Kedua, tanggap. Ketiga, perkasa. Keempat, memaafkan. 5, tangguh. 6, menahan amarah. 7, memiliki sifat tenang. Yang terakhir, memiliki sifat mencintai sesama. Maksudnya sesama makhluk hidup. Bukan artinya mencintai itu suka dengan sesama jenis ya. Maksudnya itu mencintai itu adalah peduli terhadap sesama. Akibat jika sifat berani di dalam diri kita itu terlalu dominan. Pertama, tidak dapat terkontrol oleh kecerdasan dan keikhlasan. Yang kedua, takabur atau sombong. Yang ketiga, sifat ceroboh. Keempat, meremehkan orang lain. Yang ketiga, membanggakan diri sendiri atau yang disebut dengan ujub. Lalu jika kita itu tidak memiliki sifat berani, yang pertama, merendahkan diri sendiri. Yang kedua, memiliki sifat cemas. Yang ketiga, kita sering banget kecewa. Dan keempat, kecil hati. Maksudnya memiliki sifat kecil hati. Sikap yang perlu kita terapkan, yang pertama adalah berani membela kebenaran. Yang kedua, berkata jujur dengan kebenaran. Yang terakhir, bersikap adil kepada siapa saja, agama dan antar golongan dalam hal kebenaran. That's all. Thank you for attention. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan jawab di kolom komentar. Jangan lupa juga like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.